Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Angger Gusti Siswantoro, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12AA dengan NIM 2105216180042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, dengan materi yaitu daktilitas dan disiplasi energi. Itu yang pertama, definisinya. Dari parameter daktilitas dan kapasitas disiplasi energi merupakan salah satu cara perhitungan yang digunakan dalam perencanaan gempa deformasi inelastis struktur. Untuk pembahasannya sendiri nanti akan dibagi menjadi dua. Tentu yang pertama yaitu daktilitas dan yang kedua yaitu disiplasi energi. Untuk yang pertama kita masuk ke pembahasan pertama yaitu daktilitas, yang dimana memiliki definisi atau pengertian kemampuan struktur untuk tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau getas, tetapi masih mampu mengalami deformasi yang cukup besar pada saat beban maksimum tercapai sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Selanjutnya di sini ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan daktilitas. Sini ada gambar gedung dan sini saat jadi keruntuhan gempa. Dan di sampingnya merupakan ilustrasi juga. Untuk pengaruhnya sendiri ada beberapa. Yang pertama, faktor daktilitas struktur gedung adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan, dan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama. Yang kedua, daktilitas dipengaruhi faktor-faktor internal, diantaranya komposisi, ukuran butir material, struktur sel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, daktilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, antara lain yaitu tekanan hidrostatis, suhu, deformasi plastis yang dialami, dan lain-lain. Untuk ada studi kasus mengenai daktilitas dan pembahasannya sendiri, sebenarnya dapat dijelaskan. Studi kasus di sini menggunakan gedung yang dimodelkan sebagai suatu sistem rangka dengan sistem struktur balok kolom, yang dimana gedung mempunyai jumlah lantai 10 dengan fungsi bangunan untuk perkantoran. Maka digunakan nilai faktor keutamaan atau I sebesar 1,0 yang dimana sesuai dengan SNI 2002B. Model gedung tanpa basement, sehingga taraf penjepitan lateral pada lantai dasar dapat dimodelkan dengan idealisasi model tumpuan jepit. Model gedung termasuk ke dalam klasifikasi peraturan sesuai Peraturan Gempa Indonesia pada SNI 2002B dengan jumlah bentang arah X dan arah Y sama, yaitu 3 kali 3 bentang, dengan panjang masing-masing bentang yaitu 8 meter, tinggi lantai dasar atau lantai 1 adalah 4 meter, dan untuk lantai 2 dan seterusnya hingga lantai 10 yaitu ada di angka 3,6 meter. Data material yaitu mutu beton yang digunakan adalah FC aksen yang memiliki nilai 30 megapascal. Mutu baja tulangan longitudinal FY sama dengan 400 megapascal. Mutu baja tulangan untuk sengkang atau FYS ada di angka 240 megapascal untuk baloknya, dan untuk kolomnya ada di 400 megapascal. Pelat penggunaan tebal 120 mm dengan beban mati atau SDL untuk pelat yaitu plat lantai dan atap sebesar 140 kg per meter kuadrat per meter persegi, beban hidup atau L lantai plat lantai sebesar 250 kg per meter persegi, serta beban hidup L atap plat atap sebesar 100 kg per meter persegi. Data dimensi dan ukuran penampang selengkapnya sebagai berikut, di mana untuk kolom lantai 1 sampai dengan 5 memiliki dimensi 800 x 800 mm persegi.
Untuk kolom lantai 6 hingga lantai 10 memiliki dimensi di angka 700 x 700 mm persegi. Balok induknya dari seluruh rantai memiliki dimensi 400 x 600 mm persegi, dan untuk balok anak seluruh lantai dimensinya ada di angka 300 x 600 mm persegi. Dan di sini ada contoh soal juga yang dimana sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 400 dan tinggi 400 mm dibuat menggunakan beton mutu yang FC-nya senilai 22,5 MPa dan baja tulangan atau FB-nya angka 300 MPa. Jika pada kolom dipasang tulangan 4 hingga 10 dan beban aksial yang diberikan sebesar 20 kN serta momen sebesar 0,5 kN kali meter, apakah penampang kolom tersebut mampu menahan beban yang diberikan? Dan di sini merupakan penyelesaiannya, di mana misal menggunakan selangkang ikat, kita ketahui beberapa yang diketahui, lalu dihitung, dan dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan, maka penampang mampu menahan beban yang diberikan sebesar 20 kN. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai energi disiplasi, di mana kapasitas disiplasi energi merupakan parameter yang penting untuk struktur yang direncanakan dengan beban gempa dengan periode ulang yang lama. Disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat detail di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadi deformasi plastis sebelum keruntuhan. Lalu di sini ada ilustrasinya. Bentuk gaya lateral atau momen di sini dan di sini untuk rasio simpangannya. Lalu selanjutnya dari pengaruhnya sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi ada 3. Yang pertama kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan. Untuk pengaruh dari adanya materi atau perhitungan disipasi energi adalah kita bisa mengetahui kemampuan menyerap energi atau kemampuan disipasi pada suatu struktur yang direncanakan tahan gempa. Sini untuk studi kasus dan contoh soalnya sendiri, di mana sendi uji kolom dibuat sebanyak 4 buah dengan kode KA1, KA2, KS1, dan KS2. Benda uji KA1 dan KA2 setelah diuji dan diperbaiki, kemudian diberi kode KR1 dan KR2. Benda uji KA1 dan KA2 diperkirakan akan mengalami kerusakan geser, sedangkan KR1, KR2, KS1, dan KS2 akan mengalami kerusakan lentur. Semua benda uji kolom memiliki penampang persegi dengan dimensi 160 x 160 mm, tinggi 500 mm, diberi tulangan longitudinal 18 mm, dan sengkang 460 mm. Benda uji merupakan model dari kolom suatu bangunan yang memiliki titik balok momen lentur tepat di tengah tinggi kolom. Dan di sini pada saat beban lateral maksimum mencapai kolom yang diperbaiki atau KR1 dan KR2 memiliki disipasi energi rata 3,71 kali lebih besar dari kolom asli KA1 dan KA2. Kolom perkuatan KS1 dan KS2 memperlihatkan disipasi energi rata 2,49 kali lebih besar dari kolom asli. Bila dihitung nilai disipasi energi total dari semua siklus, terlihat benda uji KR1 dan KR2 memiliki disipasi energi 3,59 kali lebih besar dibanding KA1 dan KA2. Sedangkan benda uji KS1 dan KS2 menunjukkan disipasi energi 2,69 kali lebih besar dari KA1 dan KA2. Hasil pengujian menunjukkan rata disipasi energi dari kolom perkuatan lebih kecil dibanding kolom yang diperbaiki karena kolom perkuatan memiliki kekakuan yang lebih besar. Bila nilai disipasi energi total dinormalisasi, maka akan diperoleh hasil seperti pada berikut yang juga memperlihatkan benda uji KR1 dan KR2 memiliki disipasi energi yang paling besar. Kolom KS1 dan KS2 terlihat memiliki disipasi energi lebih kecil dibanding kolom yang diperbaiki, tapi masih lebih besar dibanding kolom asli KA1 dan KA2. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.